Salam erat berat teman-teman, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan bahas ini. Di suatu hari ada seseorang yang mend-DM di Instagram saya ya. Tiba-tiba mengirimkan kode ini sama ini. Kemudian ngechat di bawah. Saya sudah tanya banyak mekanik, nggak pada tahu bang. Katanya kodenya yang muncul tidak ada di buku Komatsunya. Saya disarankan suruh tanya ke abang yang punya channel YouTube. Mohon bantuannya sekiranya nanti saya transfer uang ke abang. Oke, jadi problem ini itu katanya tidak ada di buku panduan di shop manualnya ini ya. Nah ternyata memang nggak ada kode DDNR apa ini ya. Sebentar, kodenya apa sih? Oh, kodenya DDNRKY. Itu nggak ada. Ternyata saya buka shop manual, oh nggak ada. Wah ini lumayan juga ya. Tapi kan ada error ini ya. Kenapa nggak ada? Apakah beda? Mungkin serial numbernya beda kali ya. Saya minta serial number nggak dikirim-kirim. Dan ini HM-nya 7 ribuan ya teman-teman. 7.900. Oke langsung. Oke, tapi sebelum itu karena sebelum dan ini problem ini sudah selesai sih. Udah saya guidance teman-teman dan ini kemarin tuh di mana ya saya lupa. Ya di suatu tempat lah. Saya tidak bisa sharekan nama akunnya karena ini nama akunnya asli gitu, real orangnya dan ini salah satu orang yang alatnya di Komatsunya banyak pak, lebih dari 6 unit gitu. Dan ini salah satu yang mungkin terbaru lah ya, walaupun sudah 7 ribuan lebih gitu HM-nya. Oke, jadi teman-teman sebelum saya jelaskan ya, ini sebenarnya problemnya udah solve, udah oke gitu dan hal sederhana gitu. Jadi keesokan harinya saya minta kita guidance ya. Dan ini alatnya itu PC210/10 Moce ya. HM-nya udah 7 ribuan. Historikalnya nanti saya jelas. Tapi sebelum itu gini, maksud saya di sini ada chatnya agak unik ya. Mohon bantuannya sekiranya nanti saya transfer uang ke abang. Ini akan saya sampaikan, pernah berapa kali mungkin saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya saya bukan tidak perlu uang pak, bukan. Semua orang pastilah, apalagi uang ya gitu. Cuma gini, maksud saya kalau targeting saya uang pak, mungkin saya udah berhenti nge YouTube. Udah berhenti saya bikin konten karena konten ini nggak ada uangnya ya. Sebenarnya bukan nggak ada uangnya, ada, tapi di luar ekspektasi lah. Coba teman-teman bikin YouTube konten kayak kita terus lihat uangnya, menangis ya, bener kan? Dibanding anda jasa sekali servis aja udah berapa juta kan, sekali overhaul engine, overhaul transmisi, overhaul kontrol palep berapa puluh juta anda dapatkan. Itu dari misalnya anda tonton ya. Ya maksud saya ya, saya tahu di sana kesulitan, cuma jangan digoda. Sekali lagi teman-teman ya, tolong ya, saat ini ingat, saat ini jangan digoda saya untuk mindset saya untuk uang 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 uang. Kenapa? Kalau mindset saya uang 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 uang, ya tidak ada lagi kesenangan saya gitu loh. Kesenangan saya untuk bikin konten, kesenangan ini pun sebenarnya kita lagi camping, lagi ya sama keluarga main kan. Ah, sempat bahas ini gitu kan. Berupa kesenangan. Ya bagi saya ya senang lah. Ya itu aja teman-teman. Oke lanjut. Jadi ya intinya saya balas, Bapak nggak perlu transfer uang, join aja di YouTube membership. Jadi udah join aja di YouTube membership saya. Ya silakan disitulah teman-teman ya. Ya ada ngopi medium, ngopi original, ada ngopi premium ya silahkan gitu. Oke, pertama problem ini itu tidak ada di shop manualnya, petunjuk caranya tidak ada. DDNRKY itu tidak ada. Ya, saya udah dicek di unit yang lain ya, di 210, di 200 OC ya nggak ada. Dan keterangannya adalah di sini ketidaknormalan sistem. Ketidaknormalan sistem. Di sini di bawah dikatakan stop mesin di tempat yang aman untuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Tanya pada distributor Komatsu. Telepon 021 5000. Ini 5072 ini nomor Uticall ya, teman-teman silakan telepon aja. Di situ historikalnya cerita dari operator bahwa sebenarnya ketika problem ini, error ini muncul Kang, tidak mengganggu operasi. Jadi pengoperasiannya normal aja, tenaganya oke, tidak low power gitu kan. Pergerakan juga oke Kang. Cuma yang dia takutkan adalah L03-nya ini Pak. Jadi setelah saya di video ini dia nonton ya terkait L03, L03 sebaiknya segera stop gitu ya. Dia takut kemana-mana. Apalagi di sini kata-katanya adalah ketidaknormalan sistem ya. Jadi sistemnya tidak normal gitu.
karena memang tidak ada penjelasannya di shop manual, saya minta dicek ya dan ini kiriman error code. Jadi di error code itu ada menu untuk operator, ada untuk menu mekanik. Kalau di menu mekanik itu kita masuk ke menu elektrik ya, elektrik sistem, kemudian kita cek apakah ada kode error. Di menu elektrik sistem ternyata setelah dicek di abnormalitinya ini yang dikirim ya, E-nya ini aktif, DDNRKY. DDNRKY ini ada yang namanya penjelasan singkat lah, yaitu W per E lock lever lock switch hot short circuit. Wah, nah ini udah tahu kalau misalnya Pak itu masalahnya adalah hanya di lock lever switch-nya. Lock lever switch itu kalau teman-teman itu PPC lock ya, handle sebelah sini yang kiri ini yang untuk kunci ini. Jadi kalau safety-nya di eskavator rata-rata untuk standar ISO ada handle ke atas baru ini bisa digerakkan. Kalau dia ke bawah maka ini yang nggak bisa digerakkan. Itu kalau saat udah engine hidup. Kalau engine masih mati, kalau dia ke atas Anda hidupkan, engine nggak mau hidup. Setting motor tuh nggak mau ceheng, nggak mau. Nah, berarti permasalahannya adalah di lock switch saya bilang Pak, di lock switch hot short circuit ya, jadi short circuit. Oke, perhatikan di sistem elektrik ini berhubungan kalau hot short itu ada dua ya, di wiring sama di beban. Ya saya akan perkenalkan teman-teman walaupun belum detail ya, nantilah kalau detail yang detailnya di video yang lain lah. Cuma gini, permasalahan di elektrik itu di wiring sama di beban. Di wiring itu ada dua. Ya, ada dua aja, yaitu yang dimaksud dengan disconnect. Disconnect itu putus, kabelnya putus, itu disconnect. Atau bahasa kita ngomongnya ya putus aja sih. Cuma yang jadi masalah nanti ada putus nyambung. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang putus. Nah, nanti itu. Yang kedua, ada yang namanya short circuit. Short circuit itu adalah kabel yang positif yang nempel gabung dengan ground. Ya, nge-short bahasanya itu. Nanti ground ada berapa jenis ya? Ada ground baterai, ada ground controller, ada ground body. Ground body itu ground chassis. Ya nanti short circuitnya itu short to ground. Nah itu disebut ya ground short ya. Tapi ada lagi namanya hot short. Nah ini hot short ya saya jelaskan. Hot short itu adalah short to power. Jadi power ketemu power. Itu namanya hot short. Jadi power ketemu power. Di kabel ini sering terjadi teman-teman. Jadi antara power A dengan power B itu karena kabelnya mengkelupas gabung gini. Ya, jadi short. Contoh gampangnya gini, ketika teman-teman menyalakan klakson, kan klakson yang nyala, tapi lampu nyala, lampu ikut nyala. Nah, itu hot short itu. Jadi jalur horn, jalur horn itu klakson. Karena powernya nyambung dengan lampu, maka lampu akan nyala. Nah, itu hot short, teman-teman. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Hot short itu terjadi karena kabel, yang kedua karena beban. Bebannya itu apa? Contoh misalkan solenoid. Ini pasti ke solenoid ya. Ini solenoid yang PPC lock itu. Solenoidnya bisa jadi dia short. Short itu misalkan resistannya hilang sehingga apa? Power dia akan ketemu dengan ground, ya. Tapi di sini dikatakan hot short circuit ya. Artinya akan terjadi sambungan langsung, maka dia ngomong error. Bisa jadi teman-teman, atau di kabelnya bisa jadi. Nah ini sistem diagramnya teman-teman ya, sistem diagram dari PPC lock switch. Jadi di sini nih, ini jalurnya yang kita cek ya, karena ini nggak ada guidance-nya kan. Jadi teman-teman bingung, nggak ada guidance. Di sini ada nih, di sini dari mulai PPC lock switch, rilis, kita cek S14 masuk ke H14 ya konektor. Nanti masuk ke sini junction ini cuma junction block, nanti antara 18, 19, 20 dia gabung gitu. Dari sini gabung sini ya, sorry ini D02. Dari D02 masuk ke D01, nanti ini juga berpengaruh. Kemudian dari sini masuk ke P01. Ini solenoid ya teman-teman. Cuma yang anehnya, problem ini error muncul tapi attachment normal. Normal ya, tidak lambat, tidak lemah, tidak menyentak, tidak berat gitu. Tetap bergerak normal. Ini kata operatornya ya. Waktu saya guidance itu normal kan katanya. Cuma errornya muncul terus. Aneh juga saya bilang. Soalnya kalau kita ngomong ke PPC lock switch ya, minimal dia nggak mau gerak lah gitu. Karena ya PPC-nya misalnya nggak ada pressure kan. Atau solenoidnya ini kebanyakan solenoid ini teman-teman yang P01 itu kan banyak yang di jumper juga. Ya yang ditusuk-tusuk pakai itu. Ya kayak swing lah. Ya banyak kan gitu kan. Nah waktu itu saya minta coba Pak dicek aja P01 ya. Ini fotonya dikirim. P01 yang ini Kang, kata ya betul, dilepas, kemudian disemprot, dicuci, ya disemprot aja konektornya, diukur.
Katanya resistannya untuk ini normal ya teman-teman, hasilnya itu normal katanya. Cuma setelah ini dibersihkan, sebentar, nah ini nih, ini yang di foto ya P01 nih, P01 ini P02. Setelah dibersihkan kemudian dipasang lagi, pakai kontak cleaner bisa dipasang lagi, alatnya normal. Udah Kang, errornya hilang katanya. Lah, masa Pak? Iya. Ya udah operasikan aja sampai berapa hari gitu, apakah muncul. Kalau misalkan beberapa hari itu, misalkan dalam waktu 2 atau 3 jam muncul lagi, maksud saya kemungkinan Bapak ukur solenoid yang P01-nya pada saat panas ya, kemungkinan dia berubah pada saat panas. Ukur aja Pak, kalau misalkan resistannya berubah, ganti aja solenoidnya. Gitu ya teman-teman ya, resistannya berubah gitu. Ya ganti aja solenoidnya. Jadi asumsinya mungkin karena panas, ya namanya aktuator solenoid ya teman-teman. Jadi ini simpel sekali ya. Cuma ya kok kenapa nggak bisa gitu? Ya nggak tahu juga ya teman-teman. Ya waktu itu terima kasih Pak. Akhirnya ya jadi membership juga. Saya kasih nomor HP. Kita telepon-teleponan. Pada akhirnya ya berterima kasih. Intinya sih ya itu aja sih Pak. Ya kalau misalkan Bapak terbantu terima kasih. Tapi jangan menggoda saya untuk ngasih nomor rekening lah. Saya ya itu. Tapi maksud saya ya kalau misalkan Anda berkenan ya silakan aja join di membership saya ya di Ngopi Premium lah. Nanti akan saya kasihkan nomor WA saya, itu pun tidak jaminan loh teman-teman ya. Maksud saya ya ada waktu, ada gantung situasi dan kondisi saya. Ketika saya lagi bawa mobil ya mohon maaf teleponnya nggak bisa saya angkat kan. Ataupun Anda bayar berapapun ke saya, kalau Anda nggak ada ngasih data ya apa yang harus saya bantu analisa gitu loh. Nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Jadi kalau datanya lengkap, Anda mau guidance, mau gitu. Karena banyak Pak gini seminggu kemudian baru dikirim datanya. Ini Anda itu sebenarnya siapa sih gitu, mekanik di situ atau bukan? Ya, gitu. Jadi permasalahan ini kita lihat lagi. Nah, ini P01 adalah kemungkinannya dari ya solenoid yang mungkin panas, problem. Jadi cuma dibersihkan, disemprot, klek, pasang lagi, normal. Normal ya. Mungkin bisa jadi konektornya itu mungkin yang short di situ, atau bisa jadi karena di sininya di apa namanya di solenoidnya yang ketika panas resistannya berubah gitu sehingga dia short, hot shot gitu ya. Ya, jadi problemnya penyelesaiannya sangat mudah, sangat singkat ya, tidak memakan biaya ya. Coba kalau Bapak transfer ke saya, sayang uang Bapak. Mending Bapak bisa belikan gorengan, ngopi di situ, Pak. Ya kan cuma lepas kabel, semprot pakai kontak cleaner, pasang lagi, hilang errornya.